Ini teman-teman PKS melakukan kegiatan apa sehingga berkunjung ke tempat-tempat ibadah nih? Baik, jadi kegiatan yang kami lakukan ini dalam rangka khusus pencegahan COVID-19. Adapun kegiatan kami itu ada beberapa, tapi agenda pertama yang kami lakukan adalah melakukan penyemprotan di rumah-rumah ibadah tempat-tempat umum. Hari ini kami lakukan di beberapa masjid yang ada di seputaran Mangun dan Desa Petitan, dan hari Sabtu atau hari Senin kami akan melakukannya di beberapa gereja yang ada di seputar dan sekitarnya. Ya, selain mungkin penyemprotan, ada bantuan-bantuan sosial apa yang dilakukan oleh teman-teman dari PKS? Iya, kami ada beberapa program yang kami sudah schedule-kan, karena kita juga tidak tahu kepastian kapan virus ini akan berakhir. Karenanya ada juga pembagian masker, ada juga pembagian sembako yang itu terbatas, dan kemudian ada juga nanti akan kami bagikan dalam bentuk pamflet, bentuk edukasi kepada masyarakat. Iya. Ya, ada mungkin selain itu ada agenda-agenda apa yang diprioritaskan oleh PKS sendiri untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah dan rakyat untuk membasmikan virus ini? Kami akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Apa yang dilakukan pemerintah daerah akan kami lakukan, yang belum dilakukan. Paling tidak ada kepekaan sosial dari fraksi PKS. Dalam hal ini kami 3 orang, ketua fraksi beserta sekretaris fraksi beserta pengurus PKS. Adapun kegiatan yang dilakukan sebagaimana yang kami lakukan hari ini bagi kami merupakan kegiatan prioritas oleh PKS. Apa yang diharapkan oleh PKS kepada pemerintah maupun kepada masyarakat sehingga mungkin bergandeng bersama-sama dengan PKS untuk kita bersama-sama untuk memberantas virus ini? Memantau perkembangan penyebaran COVID-19 ini, maka harapan kami kepada pemerintah, mari kita bergandengan tangan, bekerja sama, saling mengisi, saling memberikan informasi. Yang paling penting adalah membangun kesadaran di semua pihak, bukan hanya pemerintah, juga terhadap masyarakat kita, agar mengerti bahwa efek daripada COVID-19 ini jika tidak kita antisipasi, maka itu sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat kita. Tapi selama ini penilaian PKS terhadap kinerja pemerintah daerah dalam hal ini tim gugus sudah sejauh mana? Menurut kami langkah-langkah yang dilakukan ini dalam masa transisi. Jadi memang ini dalam penyempurnaan. Bagi kami apa yang dilakukan pemerintah belum terlalu cukup. Tapi menurut teman kami, pemerintah juga sudah melakukan upaya ke arah sana. Tentu sekali lagi dengan kewenangan yang terbatas dan dibatasi oleh segala hal, yaitu yang dilakukan pemerintah. Oleh karena itu kesadaran kami Partai PKS bersama fraksi kami itu melakukan bakti-bakti sosial seperti ini. Untuk masyarakat sendiri, bagaimana ketua menilai, pihak PKS menilai sehingga mungkin himbauan-himbauan, harapan-harapan dari pemerintah daerah maupun instansi-instansi teks untuk menuruti aturan-aturan yang disampaikan oleh pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga yang lain? Yang pasti semua kita bekerja di bawah payung hukum. Setiap saat pemerintah pusat menggelontorkan regulasi-regulasi yang akan berkesesuaian dengan kondisi. Pemerintah pusat dengan kewenangan yang lebih saja selalu melakukan perbaikan dan perubahan menuju pelayanan yang maksimal. Apalagi kita yang ada di daerah-daerah. Tentu kita menyadari bahwa ada kekurangan, tapi sekali lagi dalam masa transisi ini kita seluruh stakeholder masyarakat kita berharap kita bersatu padu untuk bersama-sama dengan pemerintah dari pusat maupun sampai ke daerah untuk bagaimana kita melihat perkembangan COVID-19 ini sendiri sehingga tidak menyebar. Ya, terakhir harapan dari ketua PKS sendiri kepada para pengurus, simpatisan, pendukung PKS di Kota Tual ini untuk bersama-sama membasmi bersama dengan pemerintah daerah maupun pihak-pihak lain dalam rangka memberantas virus ini. Baik, jadi alhamdulillah kami dari pengurus DPD PKS Kota Tual beserta tim relawan Corona Kota Tual, alhamdulillah melalui program ini kami diinstruksikan dari pusat, dari DPP PKS Jakarta untuk pejabat-pejabat publik, baik itu kepala daerah maupun anggota DPR kota, kabupaten, provinsi, dan DPR RI untuk 3 bulan gaji dari bulan April, Mei, Juni untuk dialokasikan untuk membantu korban virus corona, dalam hal ini untuk pencegahan. Maka untuk kami Kota Tual, memang langkah yang kami ambil yaitu mengunjungi sarana-sarana ibadah, baik itu masjid, dan hari ini sebagaimana kita saksikan bersama bahwa 9 masjid yang memang hari ini kita kunjungi, dan insya Allah kita akan agendakan nanti untuk sarana ibadah gereja, nanti kita sesuaikan mungkin hari Sabtu atau hari Minggu kita akan lanjutkan, dan begitu pun nanti sarana-sarana vital umum lainnya.
dan masyarakat juga turut membantu untuk kita sama-sama melawan corona dalam tugas dan kewenangan serta peran kita masing-masing. Demikian. Fraksi terkait dengan aksi PKS pada pagi hari ini. Nah, sebagai Bapak Dewan di sana tentu memberikan dukungan juga kepada pemerintah daerah untuk masalah dana dan juga kepada masyarakat. Bagaimana gerakan atau dorongan dari fraksi PKS di gedung Dewan sana? Ya baik, ya sebagaimana kita ketahui bahwa ada langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah daerah dalam hal ini tim gugus penanggulangan COVID-19 yang langsung diketuai oleh Pak Wali Kota Tual, Pak Adam Hayam. Nah, lalu langkah-langkah yang diambil kita ketahui berapa hari ini telah lakukan karantina terhadap para penumpang kapal 50 yang berasal dari daerah-daerah Jawa dan sekitarnya. Selaku ketua fraksi, kami fraksi PKS tentu akan menyampaikan kepada pemerintah daerah agar kegiatan-kegiatan penanggulangan virus ini bukan hanya sebatas edukasi, tetapi hal yang juga penting adalah melihat kepentingan masyarakat, dalam hal ini adalah kebutuhan masyarakat miskin. Oleh sebab itu harapan kami insya Allah ke depan kami akan menyampaikan kepada kepala daerah agar dapat memikirkan bagaimana kebijakan-kebijakan yang bisa diambil dari sisi kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi lemah. Mungkin ada pembagian sembako atau lain sebagainya. Tentu ini harapan kami sebagai wakil rakyat menjadi bagian daripada fraksi Partai Keadilan Sejahtera Papua. Tapi bagaimana penilaian fraksi terhadap kinerja pemerintah daerah hingga detik ini sejauh mana? Kinerja pemerintah daerah dalam hal ini tim gugus COVID-19 ini, saya kira ada berbagai langkah yang sudah diambil. Nah, cuma persoalan ini, persoalan penanggulangan bencana virus ini, tentu tanggung jawab ini kita tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, tetapi tentu harus ada kesadaran dari masyarakat, sehingga masyarakat diminta agar mengikuti himbauan-himbauan yang telah dilakukan atau dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Sehingga harapan kita semua, doa kita semua, mudah-mudahan dalam waktu dekat bencana atau virus ini dapat berakhir sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Terakhir, harapan kepada masyarakat untuk mematuhi aturan-aturan yang disampaikan oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain terkait dengan virus corona. Ya, ada anjuran-anjuran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan sampai pada tingkatan RT, RW. Oleh sebab itu, saya menghimbau kepada masyarakat agar mengikuti langkah-langkah himbauan-himbauan itu sehingga virus ini jangan sampai masuk di daerah kita, daerah tercinta Kota Tual. Saya kira itu harapan, sehingga jangan letak tanggung jawab itu seakan-akan hanya dipikul oleh pemerintah daerah, tetapi kita sebagai masyarakat juga punya beban tanggung jawab agar memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama di lingkungan keluarga kita masing-masing. Oke, Ibu Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Tual. Ini kegiatan PKS dalam rangka penyemprotan pada pagi ini. Apa yang menjadi harapan dari PKS kepada kegiatan ini sendiri maupun kepada semua elemen masyarakat untuk kita rame-rame memberantas virus corona ini dengan peduli? Yang pertama, harapan saya sebagai fraksi PKS, sekretaris fraksi PKS, agar masyarakat juga kita punya kesadaran yang sama, kita menjaga kebersihan dan kita punya kepedulian besar terhadap pencegahan ini. Kami dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, kegiatan kami bukan pada hari ini cuma penyemprotan saja. Kebetulan mungkin masyarakat sudah tahu apa yang disampaikan pernyataan oleh Ketua Fraksi DPR RI bahwa gaji kami anggota DPRD fraksi PKS mulai dari DPRD Kota hingga DPR RI kami sumbangkan kepada masyarakat. Berapa persen ini, Bu? Kalau tidak bervariasi, kalau boleh variasi ya. Kalau ada juga kebetulan alhamdulillah, kalau saya sendiri 100%.
Dalam hal ini kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera bukan hal baru karena Ya. COVID-19, Sudah. tapi kami punya kepedulian terhadap masyarakat Sudah itu menjadi- sejak awal. ya, sejak Dan awal. kami itu bukan karena dengan adanya masalah yang mendunia Ya. itu pandemi corona, tapi kami sejak awal kami jadi anggota Jadi DPRD, anggota DPRD. kami sudah dibebankan, diwajibkan supaya setiap bulan hak-hak kami yang kami dapatkan kami sisipkan untuk kegiatan sosial ya, program Itu sosial, sudah ya. biasa. Jadi Ya. menurut saya bahwa ini bukan hal baru. Ya Ibu, ini tadi kami dengar bahwa penyemprotan juga akan ada pembagian sembako ya. Iya. Ya, Kebetulan, seperti apa nih? Berapa- program-program kami yang laksanakan selain penyemprotan di masjid, di gereja, mungkin ke kediaman-kediaman juga, ke lingkungan-lingkungan penduduk. Setelah itu kami mengadakan pembagian sembako. Jadi mungkin ya kami kebetulan kami mungkin jalan per dapil, bisa juga untuk satu kota Tual pun tergantung dari kemampuan keuangan kami, dan kebetulan untuk sembako kami sudah jalan dari beberapa saat lalu. Apa yang dibagi, jenis-jenis apa saja Pak? Beras, Kami bagi dalam bentuk beras, gula, Gula. dan kami bagi masker juga. Terus kami bagi juga stiker-stiker sosialisasi agar masyarakat lebih paham dalam pencegahan ini. Bukan sekedar, dan saya mau tambahkan lagi masalah yang kita hadapi saat ini di Kota Tual. Kebetulan kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk ketahuan bersama bahwa kami adalah fraksi pemerintah. Saya atas nama sekretaris fraksi Partai Keadilan Sejahtera, saya sangat mengapresiasi pemerintah dan juga gugus tugas pencegahan COVID-19 Kota Tual dalam langkah-langkah yang sudah diambil untuk pencegahan. Namun harapan besar saya sebagai anggota DPRD dan juga sekretaris anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera dan juga sekretaris fraksi Keadilan Sejahtera, saya akan mendorong pemerintah, dan kalau boleh pemerintah harus mengambil langkah-langkah konkret terhadap dampak daripada virus corona tersebut. Yang seperti apa? Seperti apa? dampaknya salah satunya kebetulan fungsi yang ada pada kami, yaitu kami punya fungsi budgeting dan pengawasan. Mungkin saya kebetulan kami dari fraksi PKS, kami akan mendorong secara kelembagaan, kami menyurati pemerintah, kami meminta agar regulasi yang sudah turun dari pusat, dalam hal ini Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 dan juga surat edaran Menteri Keuangan, dan kami minta kalau boleh pemerintah kota menggeser program-program yang bukan urgen. Jadi yang pertama saya mendorong dulu kalau boleh pemerintah mendorong kita adakan pengadaan sembako. Dalam hal ini bukan sembako yang pertama, beras dulu kita bagi ke masyarakat. Sembako dalam hal ini beras ya? Ya, dalam hal ini beras dulu. Iya. Nah, itu dampaknya karena begini, yang saat ini kita harus mensosialisasikan, kita suruh harus social distancing, berdiam diri dan lain-lain. Tapi saya pikir itu sangat sulit dilakukan oleh mereka yang memang sehari-hari mengais rezeki di luar rumah. Dalam hal ini tukang ojek, buruh pelabuhan, pasar penjual sayur, dan gaji lain-lain. harian, gaji mingguan, ya. Jadi mereka yang intinya mereka yang punya pendapatan rendah, dalam hal ini PNS pun. Yang kita tahu bahwa PNS itu mereka punya penghasilan, tapi dengan pegawai mereka sudah kredit juga. Berapa kemampuan mereka? Jadi kalau boleh kita datangi dalam hal ini dinas sosial, mungkin mereka data per keluarga dalam satu rumah itu bisa berapa jiwa. Di situ kita hitung kebutuhan berasnya per harinya berapa. Dan kalau mungkin ada kelebihan dana, kalau boleh kita hitung, kita bisa mungkin pemerintah dalam hal ini kita menyiapkan bantuan untuk pembelian daging, tidak mungkin setidaknya untuk telur dan sumber mie. Oke, Ibu. Ya. Ibu, apa yang menjadi harapan kepada masyarakat sehingga masyarakat dan berbagai elemen masyarakat lain juga mendukung pemerintah bersama dengan PKS untuk mendobrak masalah virus ini? Terakhir. Iya, kalau saya pikir bahwa masyarakat, saya lihat dalam hal ini ya, untuk Kota Tual, yang saya lihat di media-media sosial Facebook ya, Sudah peduli ya? Sudah peduli, luar biasa. sudah masyarakat peduli. saat ini tanggung jawab pemerintah terhadap Tanggung jawab masyarakat, pemerintah, tinggal tanggung jawab pemerintah aja. Dalam hal ini dampak dalam hal ya. pencegahan, langkah-langkahnya sudah saya Ekonomi ya? luar biasa. Tapi kembali pertama kita harus mempersiapkan dampaknya, dan ketiga kita harus memikirkan pemulihan. Jadi kami fraksi PKS ya? PKS, ya, kami siap mendorong pemerintah bersama-sama untuk memperhatikan memperhatikan itu. Dan persoalan setelah ini kegiatan ini kebetulan saya dari Masjid
datang Kampung Baru. Setelah dalam kegiatan ini kebetulan saya sendiri di luar fraksi, saya juga punya relawan. Saya punya relawan. tim Tim jadi relawan. namanya Peduli Ya. PKS 2020 Haji Aisyah Peduli Juga COVID-19 bekerja, juga bekerja. Oke. Dan Ya. kami secara bekerjanya door to door. Door to door. Ya, jadi Dari harapan rumah ke rumah. kami semoga virus yang terjadi di Kota Tual saat ini virus, harapan saya agar yang terjadi pandemi corona yang mendunia dan meresahkan masyarakat Segera selesai. segera Oke. selesai dan Ya. mudah-mudahan Kota Tual bersih Ya. dan tidak Oke. positif, tidak menjangkau sampai di Kota Tual. Mungkin itu saja harapan kami.